Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ofi Aulia, NIM 2309311 2611025. Di sini saya akan mempresentasikan materi sebelum UTS mata kuliah Biostatistik. Materi pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk mengetahui karakteristik dari sampel atau populasi. Pengumpulan data terbagi tiga. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data terbagi tiga, yaitu sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri seperti wawancara dengan informan dan membagikan kuesioner ke narasumber. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara pihak lain. Yang ketiga yaitu data tersier. Data tersier adalah data yang dikumpulkan oleh para ahli, penulis, atau peneliti lain. Yang kedua yaitu cara pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi atau sering disebut pengamatan merupakan pengumpulan data yang secara langsung dengan mengamati objek yang akan diteliti. Yang kedua, penelusuran literatur, disebut juga pengamatan tidak langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati laporan yang telah ada penelitian oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga yaitu wawancara atau interview, merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan. Yang keempat yaitu angket atau kuesioner, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian yang diisi responden. Yaitu yang kelima, pemeriksaan, merupakan hasil laboratorium radiologi, USG, CT scan, dan endoskopi, dan MRI. Yang ketiga, banyaknya data yang diambil. Yang pertama yaitu sensus. Sensus merupakan pengumpulan data dengan mengambil seluruh anggota populasi untuk diselidiki. Contohnya, sensus penduduk di Indonesia yang diambil sekali dalam 10 tahun. Yang kedua itu sampling. Sampling yaitu pengumpulan data dengan pengambilan sebagian anggota populasi untuk diselidiki. Pengambilan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu random dan non-random. Selanjutnya, pengelolaan data. Pengelolaan data merupakan proses pengelolaan data mentah melalui rumus sehingga didapatkan ringkasan data. Selanjutnya, tahapan kegiatan pengelolaan data. Yang pertama yaitu editing, melakukan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, baik dijumlahkan atau dikoreksi. Yang kedua, coding, pengolahan data dengan mengkode data agar memudahkan tabulasi data. Yang ketiga, tabulasi data, yaitu penyusunan data dalam bentuk tabel agar mudah dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. Baiklah, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu pengolahan data. Tahapan pengolahan data yaitu yang pertama editing. Editing harus lengkap, yaitu semua pertanyaan sudah terisi jawabannya. Dan yang kedua jelas, yaitu jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas terbaca. Yang ketiga relevan, yaitu jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan. Selanjutnya konsisten, yaitu apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi jawabannya konsisten. Yang kedua yaitu coding. Kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan, contohnya seperti yang di tabel. Selanjutnya yaitu processing, yaitu entry data kuesioner ke paket program komputer melalui SPSS for Windows. Yang keempat yaitu cleaning, pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. Tujuan meng-cleaning data yaitu mengetahui missing data, mengetahui variasi data, dan mengetahui konsistensi data. Materi selanjutnya yaitu permutasi dan kombinasi. Yang pertama yaitu permutasi, yaitu peluang yang terjadi pada jumlah individu yang disusun dengan memperhatikan bentuk susunan atau urutan. Misalnya untuk menyusun jadwal kerja, menghitung peluang seseorang untuk mendapatkan pelayanan, atau mengetahui banyaknya tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani penderita. Rumus permutasi yaitu NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial. Keterangannya dapat dilihat di sini. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan urutan yang tidak dipentingkan. Rumusnya yaitu N CR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Ini adalah contoh soalnya.
Dan ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, NPR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial 5 per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 dicoret 2 dan 1 dan hasilnya 60. Dan yang kedua itu NCR N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial dan 7 kali 6 per 2 kali 1 sama dengan 7 kali 6 per 2 sama dengan 42 per 2 sama dengan hasilnya 21. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.